Ya, semuanya dihitung biayanya berapa, dan biayanya itu semuanya diambil dari harta peninggalan mayit. Ya, kecuali jika ada pihak-pihak tertentu yang menanggung pembiayaannya, baik anak-anaknya misalnya, keturunannya, atau ada lembaga yang mengcover seluruh pembiayaan, maka untuk poin yang pertama ini dianggap selesai. Ya, dianggap selesai. Kemudian yang kedua, setelah menyelesaikan jenazah, urusan jenazah sudah selesai. Almarhum sudah dimakamkan. Ya, pembiayaan semuanya sudah selesai. Nah, maka langkah yang kedua adalah penetapan ahli waris. Siapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan? Baik karena faktor nasab, pernikahan, atau memerdekakan hamba sahaya. Karena ahli waris, dia mendapatkan warisan itu faktornya 3 ini. Apakah ada faktor nasab? Apakah ada faktor pernikahan? Kalau pernikahan mungkin suami dan istri. Ketika suami meninggal, istri mendapatkan warisan. Ketika istri meninggal, suami mendapatkan warisan. Nasab berarti anak-anaknya, baik ke bawah, ya, anak-anak, cucu, atau ke atas, ayah, ibunya, kemudian kakek, nenek, terus sampai ke atasnya. Dan tentu saja ini jika memenuhi syarat dan ketentuan, ya. Atau yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Oleh karena itu ditetapkan dulu siapa yang menjadi ahli waris, ya, siapa yang berpotensi menjadi ahli waris. Kemudian setelah itu ditetapkan siapa ini dari sekian banyak ahli waris itu, siapa yang berhak mendapatkan warisan. Ya, siapa nih yang mendapatkan warisan? Bisa jadi dari anak-anak, berarti anak-anak ada cucunya. Selama anak-anaknya ada, berarti cucunya nggak dapat. Kemudian ada suami istri, kemudian ayah bundanya, ayah ibunya. Itu ada saudara-saudaranya. Kita lihat siapa yang menghalangi, siapa yang dapat, siapa yang enggak. Nah, ditetapkan dulu. Nah, bagi yang belum memahami siapa yang menjadi ahli waris, maka boleh melibatkan pihak ketiga, ya, yang betul-betul paham tentang ilmu waris, ya. Siapa di antara kita yang lebih paham tentang ilmu waris. Nah, idealnya adalah justru kita sendiri, gitu ya. Masing-masing kita sebagai seorang muslim, ini kita sudah bisa menetapkan tanpa harus melibatkan, gitu ya. Ini idealnya. Jadi setiap muslim itu wajib, ya, memahami ilmu ini. Meskipun memang ini kedudukannya fardu kifayah. Idealnya sebagai seorang muslim ini sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang sudah tidak asing lagi berkaitan dengan ilmu waris. Nah, ditetapkan semuanya dari sekian ahli waris yang ada, berarti mungkin anaknya, kemudian pasangan hidupnya, ayah dan ibunya yang mendapatkan warisan. Gitu. Setelah ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris, kemudian yang ketiga, ya, inventarisasi aset. Aset yang ditinggalkan oleh almarhum itu apa saja? Ya, bagi ahli waris jangan langsung membagikan. Jangan langsung membagikan ini rumah buat ini, kebun buat ini, sawah buat ini, anak pertama, anak kedua, terus begitu. Jangan seperti itu. Tapi seluruh aset itu dikumpulkan dulu. Ya, aset apa saja yang dimiliki oleh almarhum. Baik aset yang bergerak ataupun tidak bergerak. Gitu ya. Aset bergerak atau tidak bergerak. Apakah ada rumah berapa unit, mobil berapa unit, sawahnya berapa hektar, kebunnya berapa hektar, uang cashnya ada berapa, perhiasan mungkin jika ada berapa. Semuanya dikumpulkan dulu, didata. Jadi jangan langsung ini rumah buat anak pertama, kemudian perhiasan buat anak perempuan misalnya, ini kebun-kebun buat anak ketiga, keempat. Nah, tapi diinventarisasi dulu, gitu, sebelum dibagikan. Nah, ayah bunda yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya, yang pertama menyaksikan jenazah, kemudian tetapkan ahli waris. Yang ketiga inventarisasi aset. Nah, untuk penetapan ahli waris insya Allah nanti di sesi berikutnya karena sebulan sekali ya, kita akan tetap sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara menganalisanya.
siapa ahli waris yang berpotensi untuk mendapatkan warisan. Ya, kemudian dari sekian ahli waris itu siapa yang mendapatkan warisan. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan ke yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempat ada proses audit. Yang keempat, setelah diinventarisir, ya, setelah diinventarisir apa saja yang dimiliki oleh almarhum, kemudian baru yang kedua, yang berikutnya, ya, yang keempat adalah mengaudit. Ya, diaudit dulu nih seluruh kepemilikan harta peninggalan waris. Apakah ada harta yang masih abu-abu? Apakah ada harta yang masih sengketa? Apakah ada harta-harta yang dihasilkan dengan cara yang batil misalkan? Semuanya diaudit dulu, gitu ya. Jadi jangan langsung dibagikan, diaudit dulu semuanya. Agar apa yang menjadi harta warisan itu betul-betul berkah. Gitu. Kalau masih ada yang abu-abu diselesaikan dulu, ini milik siapa ini? Kalau masih ada sengketanya diselesaikan dulu. Apakah kalau misalnya ada harta yang dihasilkan dengan cara yang batil, pisahkan dulu. Gitu ya, pisahkan dulu. Agar jangan sampai ketika diturunkan ke ahli waris, justru memperpanjang konflik harta yang sudah dimiliki oleh almarhum. Nah, ini audit nih. Ini yang keempat. Diaudit dulu semuanya ya. Kemudian yang kelima, apresial. Menilai keseluruhan aset. Ya, menilai keseluruhan aset. Nah, untuk yang poin 5 ini banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang masuk ke saya via WhatsApp menanyakan bagaimana cara membagikan Ustadz katanya. Ini kan ada harta peninggalan almarhum, kemudian ada rumah, kemudian ada mobil, ya, kemudian ada juga tanah. Untuk tanah mungkin gampang membagi-bagikan ya. Jika misalnya kebagian setengah, ya berarti kalau misalnya ada tanah 1 hektar, ya tinggal setengahnya berapa gitu ya, 5.000 meter misalnya ya. Kalau 1/8 berapa nih? Kalau 1/4 berapa? Ini kan gampang nih kalau tanah. Untuk nyekatnya itu gampang. Kalau rumah itu bagaimana? Gitu. Apakah rumah yang harus disekat-sekat juga atau bagaimana? Mobil, apakah mobil harus dipecah gitu untuk kepemilikannya? Ini seperti apa nih? Atau misalnya dia punya tanah, ya dia punya tanah. Tanahnya itu sebagian di pinggir jalan, sebagiannya lagi ke dalam. Yang secara harga berbeda antara tanah yang di pinggir jalan dengan tanah yang ada di dalam. Nah, caranya adalah ini dengan apresial ini menilai keseluruhan aset. Jadi nggak langsung, karena kalau misalnya langsung dibagi, ini akan sangat mengundang konflik di antara ahli waris. Ya, saya rugi dong dapat tanah meskipun sama-sama 5.000 meter, tapi kan nilainya berbeda. Punya saya di dalam, sementara punya saudara saya ada di pinggir jalan. Nilainya jauh berbeda meskipun sama-sama 5.000 meter. Meskipun sama-sama 1 hektar misalnya ya. Nah, ini penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya dengan cara apresial. Menilai keseluruhan aset. Untuk kondisi-kondisi seperti ini ya, dihargakan dulu kira-kira ini rumahnya berapa harganya, kemudian mobil harganya berapa, kemudian harga tanah yang dekat jalan berapa, yang agak di dalam berapa, gitu ya. Nah, ini dihitung dulu nih secara nilainya berapa, gitu ya, nilainya berapa. Nah, kemudian setelah dihitung semuanya nilai keseluruhan asetnya, misalnya nilainya ternyata totalnya adalah 1 miliar, ya 1 miliar. Contoh, hanya contoh saja. Nah, kemudian setelah itu baru kita membagikannya adalah dengan angka 1 miliar ini. Misalnya dia dapat setengah harta 1 miliar. Dari 1 miliar berarti 500 juta. Ya, 500 juta.
Misalnya karena dia meninggalkan hanya satu anak perempuan, dan anak perempuan ini dapatnya adalah setengah. Karena satu orang, setengah. Berarti dia dapatnya 500 juta. Nah, kemudian yang lain berapa ratus juta, ini berapa ratus juta. Contoh, ternyata perempuan ini dapatnya 500 juta. Nah, setelah terhitung 500 juta, setelah selesai dibagi-bagi, baru dihitung nanti. Ini langsung masuk ke langkah-langkah berikutnya ya. Setelah dihitung semuanya, baru dihitung 500 juta. Oh, 500 juta ini ada beberapa pilihan. Oh, ternyata harga-harganya hampir mirip-mirip nih. 500 juta. Rumah kalau dijual 500 juta juga. Gitu ya. Tanah yang deket jalan 500 juta juga misalnya. Ya tinggal dikasih pilihan. Nih anak perempuan ini kamu mau ngambil yang mana nih? Harganya sama-sama 500 juta. Mau rumah, mau mobil, atau mau tanah. Nah itu bisa dikasih pilihan. Gitu ya. Itu beberapa alternatif sebenarnya bisa kita lakukan ketika menghitung warisan. Jadi nggak mesti yang setengah rumah berarti dibagi setengah gitu ya. Setengahnya setengah rumah, setengahnya mobil, setengahnya tanah, setengahnya gitu. Nggak bisa seperti itu. Tapi bisa dihitung secara apresial, secara nilai nilai keseluruhan aset dan bagian dia berapa secara nominalnya, kemudian dihargakan kembali dengan aset yang ada. Nah ini apresial. Baik, ini yang kelima nih. Ini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kasus-kasus seperti ini. Ini bisa menjadi alternatif ya. Kemudian yang keenam, legal standing-nya, ngecek ya setelah dinilai keseluruhan aset, kemudian dicek keabsahannya, kepemilikan harta, ya dari segi kedudukan hukumnya. Apakah ada surat menyuratnya, ya? Apakah enggak ada surat? Apakah sertifikatnya ganda atau ada konflik dan sebagainya? Atau misalnya enggak ada sertifikat, tapi memang ini berlaku dengan hukum adat. Nah, hukum adatnya seperti apa, gitu ya? Disesuaikan dengan kedudukan hukum, baik hukum negara ataupun hukum lokal, gitu ya. Hukum masyarakat. Di masyarakat ini seperti apa biasanya? Harganya ini seperti apa? Nah ini poin yang keenam, legal standing-nya. Ya. Kemudian yang ketujuh, setelah itu semuanya ada, setelah diaudit udah, harta-harta juga ada, dikumpulkan, sudah sah semuanya, baru nih yang ketujuh, selesaikan dulu hak Allah. Ya, selesaikan dulu hak Allah. Menyelesaikan jika ada zakat-zakat yang belum dibayarkan. Ya, ada zakat-zakat yang belum dibayarkan. Apakah zakat perdagangannya, apakah zakat emasnya? Ya, ini kalau misalnya ada zakat yang belum tertunaikan, maka keluarkan dulu. Hak Allahnya diselesaikan dulu. Untuk zakat mungkin nggak ada, gitu sudah selesai. Tapi mungkin ada nazar yang belum tertunaikan. Ya. Kalau masih ada nazar yang belum tertunaikan, maka selesaikan dulu nazarnya. Dia ingin pernah nazar ini, bukan wasiat ya. Almarhum misalnya pernah nazar kalau dia sudah sukses, misalnya ya, dia ingin bangun masjid. Ternyata memang dia sudah sukses, tapi membangun masjidnya belum karena usia yang memisahkan. Nah, maka dari hak-hak yang harus ditunaikan itu adalah tunaikan dulu semuanya nazar. Nazarnya apa? Membuat masjid. Berarti berapa kebutuhan untuk membuat masjid, maka keluarkan semuanya. Gitu. Karena ini bukan wasiat. Karena ini nazar. Beda kalau dengan wasiat. Ya, kalau nazar meskipun jumlahnya ternyata lebih dari sepertiga, ya, lebih dari sepertiga, maka nazar ini harus tetap dikeluarkan. Ini nazar janji. Beda dengan wasiat. Kalau ada wasiat yang lebih dari sepertiga, maka tunaikan hanya sepertiganya saja. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang ketujuh. Ya, yang ketujuh
tunaikan, selesaikan dulu tentang hak Allah, ya, zakatnya, nazarnya, dan sebagainya. Terus yang kedelapan, menyelesaikan hak bersama. Hak bersama di luar suami istri. Hak bersama itu seperti apa? Jika misalnya pewaris memiliki perusahaan, korporasi dengan yang lain, ya, misalnya dia punya saham di lembaga, di perusahaan tertentu, maka itu juga sama harus diselesaikan dulu. Ya, harus diselesaikan dulu. Sahamnya nih seperti apa? Sahamnya berapa? Gitu ya, sahamnya berapa? Meskipun nanti di bab muamalah, ketika misalnya pemilik modal, misalnya ada kerjasama nih, musyarakah ya, musyarakah. Dia punya saham tertentu di perusahaan tersebut. Kemudian yang bersangkutan dia meninggal dunia, ya. Maka bagaimana saham yang ada itu apakah gugur dengan sendirinya, modal dikembalikan atau boleh juga diwariskan? Di dalam fikih memang ini dikembalikan kepada kebijaksanaan para pemegang saham. Apakah diwariskan atau ada semacam perjanjian baru, gitu, MOU baru dengan ahli waris, dilanjutkan dengan keluarganya, tapi ada MOU baru misalnya, atau seperti apa ini dikembalikan. Tapi setidaknya saham ini bagian dari warisan, ya. Saham ini adalah bagian dari harta warisan, ya, yang harus ditunaikan, ya, yang harus dihitung, gitu ya, sebagai bagian dari harta warisan. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menyimpan hak di luar suami istri, ya. Ini diselesaikan dulu nih. Ada berapa, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Apakah harta dikembalikan atau dilanjutkan? Ini sesuai dengan kebijaksanaan. Kemudian yang ke-9, penyelesaian hak suami istri atau harta bersama. Nah, ini yang sering terjadi kasus. Jika di antara suami istri ada harta bersama yang dihasilkan pasca pernikahan, seperti membangun rumah, ya, membeli tanah, membeli mobil, terlebih dahulu dikeluarkan bagiannya sesuai dengan investasi pewaris semasa hidupnya. Nah, ini maksudnya gimana nih? Ini sering terjadi nih, ya, sering terjadi, bahkan sering ditanyakan nih. Ada kasus-kasus ini sering ditanyakan juga. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan hak suami istri, harta bersama di dalam Islam, ini yang pertama nih catatannya. Yang pertama, di dalam Islam itu nggak ada harta gono gini. Harta gono gini itu kalau misalnya cerai, ya cerai atau ada yang meninggal salah satunya, maka harus dibagi dua dulu, sebagian buat pasangan hidupnya. Kalau meninggal suami berarti setengahnya dibagi dulu nih, sebagian buat istrinya atau sebaliknya. Ini harta gono gini. Tapi di dalam Islam ternyata nggak ada istilah harta gono gini. Yang ada adalah harta warisan. Contoh begini. Ini keluarga ini misalnya punya aset rumah. Ya, kita agar mudah nih. Punya aset rumah. Ada aset rumah, ya. Harga 100 juta. Kemudian setelah diaudit, ditelusuri, ya, ternyata rumah ini dibeli berdasarkan patungan suami dan istri, yang kebetulan memang suaminya bekerja, istrinya pun bekerja, gitu ya. Sehingga patungan dua-duanya 50 juta, dapatlah satu rumah yang kalau dinilaikan, ya, kalau yang dinilaikan ketika salah satunya meninggal, suami meninggal contoh,
Ternyata nilainya ada 100 juta. Nah, sementara proses dia beli rumahnya itu ya berdasarkan harta bersama 50 juta 50 juta. Maka ketika suami meninggal, pisahkan dulu ya. Pisahkan dulu nih karena harta bersama, pisahkan dulu bagian sesuai dengan investasi pewaris semasa hidupnya. Yang 50 juta ini dibagi ya, 50 juta untuk suami, 50 juta bagian istri ya. 50 juta yang ini ya, bagian suami, ini bagian istri karena dia beli rumahnya itu patungan. Beda kalau dia beli rumahnya itu enggak patungan. Oh, ini memang uang suami. Ini yang rumah ini memang uang suami semuanya. Istri enggak ada kontribusi di sini. Misalnya, maka rumah ini tidak mesti harus dibagikan dulu 50 setengahnya untuk istri, setengahnya untuk suami. Ini adalah kasus ketika kepemilikan aset dimiliki oleh bersama, dimiliki bersama oleh suami istri. Nah, contoh seperti ini, ya rumah, pisahkan dulu 50 juta, 50 juta. Nah, 50 juta inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Gitu ya, dibagi-bagikan kepada ahli waris. Istri dapat berapa? Istri dapat karena dia punya anak, punya keturunan, maka dia mendapatkan 1/8. Maka tinggal dihitung aja, 1/8, 50 juta, 1/8-nya berapa? 1/8 dari 50 juta berapa? Nah, segitu dia dapatnya, gitu ya. 50 juta di 1/8-nya berapa? Nah, kalau sudah dapat nih nominalnya, berarti dia mendapatkan harta itu yang 50 juta sebagai memang saham dia plus di sini plus warisan 1/8 dari suaminya yang sudah meninggal. Gitu ya. Ini yang dimaksud dengan penyelesaian hak suami istri. Jadi bukan harta gonogiri di sini, tapi dipisahkan dulu di bagian suami berapa, bagian saham suami berapa, saham istri berapa. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-9. Ya. Yang ke-9. Kemudian yang ke-10. Ya. Selanjutnya adalah ini berkaitan dengan utang piutang. Diselesaikan dulu nih utang piutangnya. Jangan sampai almarhum meninggal masih punya hutang, kemudian nggak ada yang membayarkan. Ya, nggak ada yang membayarkan. Keturunan-keturunannya, anak-anaknya nggak mau membayarkan. Padahal Rasulullah SAW nggak mau menyolati mayit yang masih ada kaitan dengan hutang, gitu ya. Dia nggak mau menyolatkan. Ini saking pentingnya hutang itu harus diselesaikan, harus dibayar, ya. Kecuali ketika hutang itu dilimpahkan kepada ahli warisnya. Makanya para guru ketika mengimami sholat jenazah, ya, dia mempersilahkan kepada ahli warisnya atau dia menyampaikan mewakili, ya, saya mewakili keluarga almarhum, ya, jika misalnya almarhum ada hutang, mohon untuk menghubungi kami sebagai pihak keluarganya. Ya. Nah, ini adalah sebagai pelimpahan jika memang ada. Ya, jika ada hutang yang masih ada dari almarhum, kemudian dilimpahkan kepada ahli waris. Maka ketika ahli waris menyampaikan silakan untuk menghubungi keluarga, berarti hak kewajiban membayar hutang itu sudah dilimpahkan kepada ahli waris. Nah, ini hutang piutang ya. Ini harus betul-betul diselesaikan. Jangan dibiarkan begitu saja. Terus, yang berikutnya wasiat.
Jadi tunaikan wasiat. Nah, ini berkaitan dengan wasiat, rinciannya sudah disampaikan di pekan yang lalu ya, di pertemuan yang lalu tentang fikih wasiat dalam ilmu waris. Nah, ini sudah disampaikan, tapi intinya setidaknya di sini ada 3. Wasiat tidak ditujukan kepada ahli waris. Ya, wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, dan wasiat tidak wajib dilaksanakan jika wasiat tersebut membawa madarat. Ya. Tidak wajib dilaksanakan jika wasiat tersebut membawa madarat. Ya. Jika maslahat boleh silakan. Amanah-amanah gitu ya. Apalagi wasiatnya ternyata wasiatnya bermaksiat kepada Allah, maka nggak usah ditunaikan. Kenapa? Karena membawa madarat. Jadi rinciannya sudah di pertemuan yang lalu. Bisa nanti diakses kembali di YouTube Bunyan Islamic Center. Kemudian yang berikutnya, ihsan, berbuat baik kepada selain ahli waris. Ya, tidak semua kerabat berhak mendapatkan waris, tapi banyak juga di antara mereka yang membutuhkan. Maka Allah menganjurkan agar memberi sekedarnya kepada kerabat dan ahli waris. Seperti siapa? Anak yatim, ibnu sabil, ya anak yatim. Anak yatim itu seperti apa? Nah, ini pemberian ini contoh begini. Ini saya gambarkan ya. Ini mayit ya, punya anak 3. A, B, C. Ya. Semuanya punya anak. Ini semuanya sudah punya anak nih. Anak-anaknya mayit ini sudah punya anak, artinya sudah punya cucu. Si mayit itu sudah punya cucu. Nah, hanya qadarullahnya gitu. Anak yang kedua ini sudah meninggal duluan. Ya. Anak kedua ini sudah meninggal duluan. Maka secara hukum waris, anak-anaknya dari B ini tidak bisa mendapatkan warisan. Kenapa tidak mendapatkan warisan? Karena terhalang oleh anaknya mayit yang lain, yaitu A dan C, yang masih hidup dua-duanya. Ini laki, ini perempuan. Ya, maka otomatis cucu-cucunya ini sebenarnya nggak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki dan anak perempuan yang masih hidup. Meskipun B ini sudah meninggal duluan. Nah, maka boleh kita memberi kepada anaknya B, ya, karena B ini kalau misalnya dia masih ada, sebenarnya dia mendapatkan hak, cuma karena dia sudah meninggal duluan, maka dia nggak dapat warisan. Sementara dia sudah punya keturunan, maka caranya seperti apa? Caranya boleh kita ngasih sedekah, ya, ngasih sedekah diambil dari harta peninggalan mayit, tetapi hitungannya bukan hitungan seperti warisan, tapi hanya sedekah saja. Berapa yang mau dikasih sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris. Nah, ini yang dimaksud dengan ihsan non ahli waris. Baik, yang terakhir, slide terakhir di sini, yang ke-13 baru penyelesaian hak waris, ya, menyelesaikan hak waris menurut bagiannya masing-masing, kemudian menyelesaikan hak waris secara fisik, yaitu setiap ahli waris telah mengambil bagian masing-masing, ya, baik ya diketahui angka nominalnya ataupun langsung dibagi-bagikan fisiknya. Rumah bagian siapa, tanah bagian siapa, sawah bagian siapa. Nah, ini kemungkinan. Tapi ini untuk poin 13 ini memang kita belum masuk ke materinya, tapi insya Allah secara bertahap kita akan bahas secara rinci insya Allah, secara bertahap untuk menganalisa siapa saja yang menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, kemudian bagaimana cara menghitungnya. Baik yang hitungan sederhana, kemudian sampai kepada hitung-hitungan yang lebih ya agak rumit, ya agak rumitnya itu sebenarnya nggak susah-susah juga, tapi karena ada kasus-kasus tertentu sehingga proses menghitungnya menjadi beberapa langkah, nggak 1 langkah gitu, tapi bisa jadi 2, bisa jadi 3 langkah, bisa jadi 4 langkah gitu ya. Nah, ini insya Allah untuk poin 13 akan kita bahas di pertemuan-pertemuan mendatang secara detail. Kemudian yang ke-14, konsensus keluarga. Ya. Setelah diadakan penyelesaian hak waris secara syar'i dan setiap mereka mengetahui bagiannya masing-masing, tidak apa-apa untuk mengadakan kesepakatan keluarga.
Maksudnya apa? Ada pihak keluarga misalnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ya. Kemudian dari sebagian keluarganya itu mengusulkan bagaimana kalau warisan itu dibagi rata saja, boleh apa enggak, gitu ya. Kami ridho kok seluruh ahli waris dibagi rata, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ridho, insya Allah nggak ada masalah. Yang secara otomatis kan mengambil bagian-bagian laki-laki. Tapi semua ahli waris laki-laki semuanya ridho. Gak apa-apa dibagi rata aja. Biar yang anak perempuan pun dapat agak besar. Gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke kesepakatan, ya, kesepakatan di luar cara menentukan atau membagikan waris secara Islam, maka yang paling harus dikerjakan, yang wajibnya itu adalah mengetahui dulu bagian masing-masing. Jadi nggak boleh langsung ke langkah terakhir, yaitu langsung dibagi-bagi warisan meskipun semuanya ridho. Tapi tunaikan dulu kewajibannya. Kewajibannya apa? Mengetahui sampai mengetahui berapa persentase bagian masing-masing ahli waris. Berapa bagian setelah dihitung, berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Mungkin anak pertama dapat 100 juta, anak kedua yang laki-laki dapat 100 juta juga, anak ketiga yang perempuan dapatnya 50 juta. Nah, setelah itu ketahuan, ya setelah diketahui, setelah dihitung, baru jika ada kesepakatan lain untuk dibagi rata, itu tidak menjadi masalah. Tapi tadi catatannya, langkah pertama ini harus ditunaikan dulu. Jadi masing-masing ahli waris mengetahui itu berapa bagian dari masing-masing dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Nah, setelah itu yang ke-14 baru yang ke-15 ditetapkan. Nah, ditetapkan semuanya sudah ridho, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, pasangan hidupnya karena suami meninggal, istrinya masih ada, dia juga dapat, bapak ibunya juga dapat, semuanya sudah dapat. Warisannya masing-masing, nominalnya sudah diketahui, bagian mana yang menjadi warisannya masing-masing. Setelah itu idealnya disetujui dan ditetapkan, ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Kenapa harus ditandatangani dalam satu kertas? Untuk menghindari. Itu sebenarnya sadud daroi saja. Dalam istilah usul fikih itu ada namanya sadud daroi. Untuk ihtiyati saja. Kehati-hatian saja. Khawatir di kemudian hari ada konflik, gitu ya. Nah, dengan ada tanda tangan, kemudian persetujuan semua ahli waris tentang bagian-bagian masing-masing, mudah-mudahan meminimalisir, bahkan mudah-mudahan tidak ada lagi konflik di kemudian hari, tidak ada lagi perebutan harta di kemudian hari. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proses ya penyelesaian waris ya secara syar'i. Tidak ada hal-hal sedikit ditambahkan, sedikit hal-hal teknis seperti ini tanda tangan teknis sebenarnya, tapi ini adalah sadud daroi, kehati-hatian ya bagi keluarga agar tidak ada konflik ya, tidak ada konflik di kemudian hari. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu untuk proses ya proses penyelesaian warisan. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semuanya ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi, kemudian menjadi ilmu agar jika terjadi kasus-kasus bagi-bagi waris kita sudah siap nih, ilmunya sudah ada, tinggal dibagi-bagi secara syariah. Dan insya Allah hasilnya berkah untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian selanjutnya saya serahkan kembali ke MC, ke Ustaz Romis. Mangga silakan Ustaz Romis. Baik, jazakallahu khairan katsira pada Ustaz dari EDSJ yang telah menyampaikan ceritanya. Mudah-mudahan penjelasan yang cukup detail sekali ya tentang proses bagaimana menyelesaikan waris.
Baik, langsung saja, mungkin agar tidak terlalu malam, kita berlanjut ke agenda yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ini adalah merupakan sesi, silahkan yang ayah bunda yang mau bertanya terlebih dahulu mengangkat atau mengklik raise hand-nya. Ini alhamdulillah udah ada di Bapak Wasito Jakarta Selatan. Silahkan Bapak Wasito dibuka audionya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas apa? Host. Romi. Mas Romi. Ya, Romi. Ketemu Mas. Maaf Mas. Ya, terima kasih Mas Host, Mas Romi. Assalamualaikum Ustadz Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam luar biasa. Mungkin tadi banget nih temanya pada kesempatan malam hari ini terkait dengan masalah waris ya. Cuma tadi yang justru yang dibahas yang poin ketiganya saja prosedurnya ya. Jadi yang ahli warisnya malah justru belum dibahas ya. Mungkin yang saya tanyakan gini Ustaz. Sebenarnya batasan untuk pembagian ahli waris itu sampai berapa lama sih? Karena apa? Banyak yang ketika ada keluarga suaminya meninggal itu sampai bertahun-tahun harta peninggalan waris itu tidak segera dilaksanakan pembagian harta waris. Nah ini apakah sebenarnya ada apa tuh batasannya sampai berapa tahun sih itu dilaksanakan pembagian? Karena kan kadang-kadang apalagi kalau mamanya masih ada ibunya, biasanya merasa takut kenapa harus ada seperti itu. Nah, mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan masalah waktu pembagian atau itu seyogyanya berapa lama? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustaz. Baik, langsung dijawab aja ya. Khawatir lupa ya. Iya. Maklum pelupa saya ini ya. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berapa lama ya dari almarhum dari mayit meninggal ini ke pembagian warisan. Apakah 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa lama? Bahkan terkadang di sebagian masyarakat terus ditunda-tunda, ya, terus ditunda-tunda dengan pertimbangan bahkan mungkin karena ibunya tadi ya disampaikan oleh Pak Wasito, karena ibunya masih ada gitu, jadi agak canggung ini. Kalau ibu masih ada kok udah bagi-bagi warisan gitu. Nah, sementara kalau sudah dibagi-bagi warisan, ibu tinggal di mana gitu, masa harus pindah ke anak pertama, kedua, ketiga, keempat terus gitu. Sementara beliau tidak ada tempat tinggal khusus. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Pembagian waris itu pembagiannya harus segera, sesegera mungkin. Nah, ini kata kuncinya ya. Sesegera mungkin. Nah, permasalahannya yang dimaksud segera itu berapa lama gitu. Nah, di sini memang tidak ada ketentuan. Apakah harus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun? Memang tidak ada dalil yang secara rinci harus sebulan setelah meninggal, setahun setelah meninggal, nggak ada. Tapi harus segera, sesegera mungkin. Nah, kenapa harus segera? Karena itu pun ternyata bagian dari amal soleh yang akan dibawa oleh almarhum, gitu ya. Ketika ahli warisnya segera membagikan warisan dengan syariah, maka itu masuk bagian dari amal soleh untuk almarhum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud segera itu seperti apa? Nah, mungkin batasan segera itu karena tidak dibatasi oleh waktu harus berapa lamanya, maka sesegera itu berarti ya harus segera. Lihat saja kondisi kondusif masing-masing. Kondusifnya masing-masing.
Kalau kita lihat tadi, seperti tadi misalnya pertama misalnya masa berkabungnya sudah selesai. Artinya bukan sudah nggak sedih, bukan. Tapi rasa sedihnya sudah mulai hilang, sudah mulai terobat. Gitu ya. Bapak meninggal, rasa sedih sudah mulai terobati. Kemudian juga seluruh ahli waris kebetulan bisanya di hari apa nih, bisa berkumpul bersamanya di hari apa, di bulan apa. Misalnya setelah 2 bulan, gak jadi masalah. Setelah 6 bulan, gak jadi masalah. Karena memang waktu yang pas dan cukupnya bisa kumpul sama-samanya memang waktu itu. Apalagi misalnya anak-anaknya merantau semua. Dan waktu yang sangat leluasanya itu adalah ketika pas lebaran misalnya. Ketemunya pas lebaran, berarti hampir 1 tahun ini menunggunya. Gitu ya, hampir 1 tahun. Maka tidak jadi masalah. Meskipun sebenarnya jika lebih cepat dilakukan itu lebih baik. Kenapa lebih cepat lebih baik? Karena imbasnya kemana-mana. Ya, imbasnya kemana-mana. Nah, imbasnya seperti apa? Contoh ke ibu. Ibu. Ibu, contoh gini. Ada uang cash almarhum, ya uang cash almarhum yang ditinggalkan, misalnya 100 juta, ya 100 juta. Kemudian setelah meninggal, setelah selesai semuanya, untuk biaya pengurusan jenazah, hutang piutang, kemudian nazar, zakat, segala macam lah. Ternyata sisa ada 100 juta. Sisa 100 juta. Uang cash. Sementara ibu kan tetap harus makan. Ya, ibu tetap harus makan. Ibu tetap harus melangsungkan kehidupannya. Gitu ya. Sementara misalnya tidak ada bantuan keuangan dari yang lain, dari anak-anaknya, dan dia betul-betul mengandalkan uang yang 100 juta ini. Sementara uang yang 100 juta ini bukan milik ibu 100%, tapi di situ ada hak anak, anak pertama, anak laki-laki, anak perempuan. Mungkin ada bapak dan ibunya jika masih hidup, ya. Otomatis yang 100 juta harus dibagi-bagi. Kalau misalnya menunggu 1 tahun, menunggu 2 tahun, ini yang 100 juta ini bisa-bisa habis. Habis dimakan oleh siapa? Habis dimakan oleh ibu. Sementara ya hak ibu itu bukan 100 juta, tapi mungkin hanya berapa jutanya begitu ya. Setelah dibagi-bagi hanya 1/8-nya saja gitu. Nah, ini imbasnya kemana-mana. Nah, oleh karena itu lebih cepat, lebih baik agar imbasnya nggak kemana-mana. Belum lagi mungkin nanti ada ahli waris yang meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Wah, ini ribet ini. Jadi penghitungannya menjadi 2 kali, begitu ya. Jadi madorotnya lebih tinggi dibanding dengan kemaslahatannya. Nah, oleh karena itu lebih cepat, lebih baik, ya, karena imbasnya kemana-mana. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang masalahnya di sini bukan masalah tidak enak dan nggak enaknya ada ibu masih ada begitu, tapi di dalam rangka melaksanakan syariat dan kita sampaikan kepada ibu jika memang ibu belum paham tentang waris, maka kita sampaikan secara baik-baik gitu ya. Jika sudah paham, maka segeralah berembuk, karena memang di zaman kita ya. Di zaman kita, jika memang ada salah satu ahli waris yang ternyata masih belum ikhlas gitu ya, pembagian warisan dengan cara Islam, biasanya yang terjadi adalah bagi para perempuan karena dapatnya 1/2-nya dari laki-laki gitu. Nah, itu disampaikan dulu, dipahamkan dulu, setelah itu baru dibagikan warisan secara sah. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu Pak Wasito. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Ustaz, nih supaya tuntas. Kalau umpamanya ya tadi seperti Ustaz katakan, kalau ada peninggalan katakanlah 100 juta. Nah, tapi dari anak-anaknya itu rela itu digunakan oleh ibunya, itu bagaimana Ustaz? Iya. Baik. Bagaimana nih kalau anak-anaknya rela? Toh anak-anaknya sudah mapan semua begitu ya. Itu ya. Kayaknya untuk
ngambil kayaknya gimana gitu rasanya, apalagi ibu harus dibantu oleh semuanya gitu. Nah, untuk relanya anak-anak itu hal-hal yang sangat wajar ya. Perasaan itu atau ide tersebut wajar lah dari anak untuk membahagiakan ibunya, apalagi ini ibu kandung. Tapi tadi sebagaimana disampaikan tadi di materi, langkah pertamanya ini yang harus diselesaikan dulu. Minimal tahu nominalnya. Meskipun belum kita pegang uang fisiknya berapa jutanya. Minimal nominalnya. Buat ibu berapa nominalnya, buat anak laki-laki berapa, buat anak perempuan berapa. Setelah ketahuan nominalnya, kemudian berikrarlah anak laki-laki dan anak perempuan, Bu, bagian saya sebagai anak laki-laki, ini bagian anak perempuan, bagian saya semuanya saya berikan buat ibu ya. Nah, gitu. Itu boleh silakan. Jadi jangan langsung saya ridho semuanya, jangan. Tapi kewajibannya itu dulu yang harus ditunaikan. Hitungannya itu harus diselesaikan dulu gitu. Oke. Begitu ya. Masih Ustaz. Masih. Ya, sama-sama. Masih. Sama-sama Pak Haji, sama-sama. Baik. Silakan Ustaz Romis, ada lagi? Baik, alhamdulillah pertanyaan yang pertama dari Pak Wasito sudah terjawab. Baik, ke pertanyaan selanjutnya di sini ada Bapak Lukman Hakim ya. Silakan untuk mengaktifkan audionya terlebih dahulu, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustadz Romis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya agak kurang bagus di sini Ustadz. Oh, Insya Allah. Tinggal di mana nih Pak? Tapi jelas saya di Srengseng Ustadz, di Bunjuk Srengseng Jakarta Barat. Maaf kurang jelas Pak. Terputus, suaranya terputus. Jelas Ustadz ya? Halo. Ya. Halo. Gimana Halo. Pak? Tidak ada. Silakan Pak. Iya. Saya mau bertanya nih Ustadz terkait masalah warisan ini ya. Ini kebetulan saya pengalaman pribadi saya nih Ustadz, keluarga saya gitu kan. Ini kebetulan orang tua saya ini kan dua-duanya sudah tidak ada ya Ustadz ya, sudah meninggal. Ibu sama bapak saya terakhir itu ibu saya meninggal gitu. Waktu almarhumah masih hidup ya, itu beliau berwasiat ke kami bertiga. Kebetulan kami bertiga ini laki-laki semua Ustadz. Artinya rumah kami yang di Srengseng ini itu tidak boleh dijual, wasiat beliau gitu Ustadz. Nah, untuk saat ini sih belum ada masalah apa-apa sih Ustadz gitu. Cuman belakangan terakhir ini kebetulan ada problem sedikit gitu sama adik saya dengan istrinya gitu kan, terkait masalah penempatan di rumah gitu. Terus ada kerabat yang menyarankan bahwa memang di kita bertiga ini secara saudara kandung gitu ya, mungkin nggak bakal ribut gitu ya Ustadz ya untuk mempermasalahan warisan gitu. Kami bertiga juga sepakat nggak ada masalah, artinya rumah sesuai dengan wasiat dari ibu bahwa rumah itu nggak boleh dijual gitu. Tapi saya berpikir lagi nanti ke anak-anak saya, ke anak-anak kakak saya, anak-anak adik, apakah mereka bisa rukun kita gitu Ustaz. Nah dalam hal ini saya minta saran Ustaz, apakah rumah yang ada sekarang ini perlu dibagi bertiga atau saya harus mengikuti wasiat dari ibunda saya Ustaz. Itu aja Ustaz. Ya.
Mohon pencerahan Ustadz. Baik. Ya, Masya Allah. Ini kasus ya. iya. Masya Allah, luar biasa. Baik, ada wasiat dari almarhumah ya sebelum beliau meninggal. Wasiatnya adalah rumah yang dimiliki itu nggak boleh dijual. Ya, mungkin makna kalau diteruskan mungkin nggak boleh dijual ke orang lain gitu ya. Nggak boleh dijual. Nah, ayah bunda, ini wasiat nih. Ini wasiat ini. Pertanyaannya, apakah wasiat ini harus ditunaikan apa enggak? Ya. Apakah wasiat ini harus ditunaikan apa enggak? Kalau tadi kan wasiat poin-poin pentingnya enggak boleh ditujukan kepada ahli waris, maksimal sepertiga, dan jika wasiat boleh ditinggalkan jika madorot, dilaksanakan jika memang maslahat. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada wasiat tidak boleh, ini rumah tidak boleh dijual. Kira-kira ini madorot apa maslahat? Madorot apa maslahat? Untuk anak-anaknya almarhum, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman, ya, anaknya bertiga, 1, 2, 3, saya yakin nggak ada masalah. Ya, saya yakin nggak ada masalah. Jika itu tidak dibagi-bagi sampai tiga-tiganya masih ada, ini nggak ada masalah kemungkinan besar. Tapi ada kemungkinan konflik itu muncul ketika ya meninggal salah satunya, atau ketika generasinya sudah beda, generasi cucu almarhumah, gitu ya. Mohon maaf, ketika bapak sudah nggak ada, adik, kakak sudah nggak ada, anak-anak ini keturunan-keturunan, ini ada kemungkinan potensi konfliknya ada. Karena rebutan. Oh ini punya saya, ini punya bapak, itu di situ ada punya bapak. Gitu. Apalagi misalnya anak pertama, 2, dan ketiga yang menempatin anak pertama. Ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga di sini masih ada hak di rumah tersebut. Nah, terus gitu berturun-temurun. Di sini sementara dia tidak mendapatkan hak sama sekali. Nah, madorotnya apa? Dia akan merasa itu sebenarnya di situ tuh ada rumah saya, gitu, ada hak saya, tapi nggak dibagi-bagi. Kemudian berbagai macam alibi, berbagai macam alasan yang kemudian menjadikan konflik semakin besar. Saran saya agar untuk menghindari konflik di kemudian hari, ya, rumah tersebut harus jelas kepemilikannya. Tidak boleh dijual, oke, nggak masalah. Ya, tidak boleh dijual ke orang lain, boleh saja, tidak jadi masalah. Karena memang membagikan warisan itu bukan untuk menjual aset kepada orang lain, bukan, tapi dibagikan kepada ahli waris. Ya, caranya seperti apa? Ini saran saya. Kalau kita lihat, kalau kita kembalikan kepada hukum waris Islam, nah, yang pertama adalah bagikan rumah tersebut kepada ahli warisnya. Jika memang ahli warisnya hanya anaknya yang 3 ini, berarti rumah ini dimiliki oleh 3 orang. Ya, dimiliki oleh 3 orang. Contoh, bagaimana cara membagikannya? Diapresial, dinominalkan dulu. Berapa nilai rumah ini? Ya, berapa nih nilai rumah ini? Oh, ternyata setelah dihitung-hitung untuk harga sekarang rumah ini 150 juta. Oh, berarti gampang, kalau 150 juta berarti masing-masing 50 juta, 50 juta. Karena anak laki-laki semua misalnya. Berarti rumah tersebut saham anak pertama 50 juta, saham anak kedua 50 juta, anak ketiga 50 juta. Clear untuk pembagiannya. Kemudian yang kedua, karena sesuai amanah ibu nggak boleh dijual. Oh, ini kita manai aja, nggak boleh dijual ke orang lain. Tapi boleh dijual ke ahli waris yang lain. Contoh, anak pertama ini karena sudah punya rumah, ya, anak pertama sudah punya rumah, anak kedua sudah punya rumah, anak ketiga ini belum punya rumah, kita sampaikan aja ke anak ketiga, ya, Dek, ini rumah supaya tetap terawat, sesuai amanah ibu juga nggak boleh dijual ke yang lain, bagian saya dijual aja ya, dijual ke anak yang ketiga. Jadi
dijual ke anak yang ketiga. Dengan cara nyicil nggak apa-apa, gitu ya. Dibayar sesuai dengan kemampuan, silakan kapan ada uang silakan dibayar. Anak kedua pun sama, begitu. Ya dijual ke anak yang ketiga. Sehingga saham anak pertama dibeli oleh anak ketiga. Saham anak kedua yang 50 juta dibeli juga oleh anak ketiga dengan cara pembayaran dicicil misalnya. Ya dicicil ke anak yang pertama dulu sampai selesai, baru ke anak yang kedua. Boleh 1 juta setiap bulan. Boleh, pokoknya bebas sesuai dengan kemampuan anak yang ketiga. Nah, dengan cara seperti itu, anak yang pertama tetap mendapatkan hak uang 50 juta, anak kedua mendapatkan uang 50 juta, meskipun dicicil, anak yang ketiga pun mendapatkan bagiannya 50 juta, dan dia pun mendapatkan rumah, hasil penjualan saham, anak pertama dan kedua ke anak yang ketiga, plus ya semua ahli waris bisa menunaikan amanah almarhumah, tidak menjual rumah kepada orang lain, dan rumah tersebut 100% dimiliki oleh anak yang ketiga. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu apa namanya alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik dan tetap kita pun bisa melaksanakan syariat. Kurang lebih seperti itu Pak Lukman solusinya. Masya Allah, terima kasih Ustadz, pencerahan Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah pertanyaan dari Pak Lukman Hakim sudah terjawab. Selanjutnya silakan kepada Ibu Emi yang sudah memberi kreasi untuk mengaktifkan audionya. Silakan Ibu Emi. Kalau ada Ibu Emi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bapak saya kan sudah meninggal setahun yang lewat. Jadi sekarang ada ibu sama kami perempuan bertiga dan laki-laki 1 orang, kakak yang laki-laki yang tua udah meninggal juga sebelum bapak meninggal. Jadi kemarin setelah bapak meninggal kita udah berkumpul sama kakak laki-laki yang nomor 2 untuk pembagian warisan. Tapi ibu tidak mau dibagi warisannya. Katanya dia yang harus membagi, dia nggak mau sesuai syariat Islam gitu. Namanya kita anaknya mau sebagai syariat Islam dibagi-bagi gitu. Tapi ibu tidak mau. Akhirnya kakak yang laki-laki yang tua mengambil keputusan sementara udah tidak usah dibagi dulu mengingat kondisi ibu, katanya gitu. Jadi gimana itu Ustadz, sampai sekarang juga belum ada dibagi-bagi. Yang pengen yang harta yang warisan dari bapak itu yang sudah ditetapkan sama ibu itu dibagi sesuai ketentuan ibu aja gitu. Jadi tidak rata baginya. Jadi gimana itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terkait dengan ibu ya, atau mungkin kalau dikasuskan secara umum, jika ada salah satu ahli waris, yang belum ikhlas membagi warisnya sesuai dengan syariat, maka jangan langsung dibagikan. Memang jangan langsung dibagikan, tapi pahamkan dulu. Ya, pahamkan. Jika misalnya dalam kasus ini adalah ibu ternyata yang belum ikhlas untuk bagi-bagi warisan, ya, maka ditunda dulu, dipending dulu untuk bagi-bagi warisannya. Tetapi ya, ketika dipending itu bukan berarti kita diam diri, gitu ya. Tapi kita dekati ibu, kita pahamkan sesuai dengan kemampuan kita.
kita pahamkan sedikit demi sedikit karena memang bagi warisan secara syar'i itu adalah kewajiban. Kita sampaikan, Bu, ternyata ini kewajiban, Bu. Ya, ini kewajiban. Ini ada di Al-Qur'an di surat An-Nisa. Jika kita menolak, ternyata konsekuensinya adalah surga dan neraka ini, gitu ya. Kemudian juga dengan bagi-bagi warisan adalah amal soleh untuk almarhum juga. Disampaikan secara perlahan, gitu ya, pelan-pelan, tapi pasti kita pahamkan. Nah, jika sudah ikhlas semuanya, baru kita selesaikan secara syariah. Kemudian jika ternyata belum, bersabar, gitu, bersabar. Yang penting ini ahli waris semuanya, kita semuanya sudah ada keinginan untuk bagi-bagi waris secara syariat. Hanya sedang berjuang untuk memahamkan kepada salah satu ahli waris agar dibagikan secara syariat. Dan itu terus kita lakukan. Satu kali masih mentok, kita coba 2 kali, kita coba 3 kali, kita coba 4 kali. Kita sampaikan bahwa bagi-bagi waris bukan berarti menelantarkan ibu, bukan, gitu ya. Kita sampaikan ibu meskipun gak bekerja, kita siap menanggung beban, kita siap patungan untuk berbagai macam hal. Bahkan bisa jadi misalnya anak-anak semuanya menyerahkan semuanya untuk ibu, gitu ya. Jika memang itu diperlukan. Tapi ini langkah yang pertama yang menjadi ibadahnya, gitu ya. Yang menjadi ibadah bersama, ibadah ahli waris yang masih hidup, ibadah juga ini yang terakhir ini, ibadah terakhir untuk almarhum, ya, ketika ahli waris membagikan warisan secara syariah. Jadi dipahamkan dulu Ibu kepada Ibu, ya. Ya, maaf sebentar ya Pak Ustadz, saya mau kita udah anak-anaknya itu udah berusaha untuk memahamkan sama ibu. Kita udah ngumpul, udah terangin, udah kita omongin sama ibunya. Ibu tuh yang nyuruh bagi-bagi tuh ibu tuh sendiri yang nyuruh bagi-bagi. Ya, katanya bagi-bagi lah katanya. Biar kalian tuh kalau saya udah meninggal nanti kalian nggak berantem-berantem kayak gitu katanya. Udah dibagi sama kakak laki-laki, udah dikumpulin gitu. Cuman yang udah dibagi kan kita mau baginya namanya anak, kita kan baginya harus sesuai syariat Islam. Cuman ibu ini nggak mau, ngotot, dia nggak mau bagi sesuai syariat Islam gitu. Harus dia bagi katanya gitu. Ya kita kan nggak mau dong sebagai anak kalau digituin. Kalau nggak sesuai kan nanti kan ada saudara kita yang terzolimin, yang nggak terbagian kan nggak mau gitu. Nah, sampai sekarang akhirnya kita bikin surat pernyataan, ada anak-anaknya yang masih hidup ini, kalau sementara kita ikutin omongan ibu ini dulu, pembagian-pembagian yang udah ditentukan sama ibu itu. Nanti kalau setelah ibu nggak ada, bukan mau menyuruh ibunya meninggal, enggak ya gitu. Maksudnya kalau nanti ibunya udah nggak ada, baru kita bagi sesuai syariat Islam. Akhirnya begitu, tapi surat pernyataannya tanpa setahu ibu ini gitu loh. Ya. Karena baik. Untuk langkah pertama mungkin ya, khawatir nanti mungkin anak-anaknya memakan harta anak-anak ahli waris yang lain. Dihitung aja dulu Bu. Disarankan dihitung aja dulu meskipun tanpa sepengetahuan Ibu. Yang penting kita tahu nominal punya anak pertama berapa, anak kedua berapa, ahli waris yang ada itu berapa semuanya. Itu menjadi pegangan awal, ya, menjadi pegangan awal. Kemudian sambil terus berusaha memahamkan ibu, misalnya qadarullah-nya misalnya sampai ibu nggak ada pun ternyata masih belum berubah, maka ini bisa menjadi menjadi pegangan. Yang penting ini kita sudah betul-betul ridho kita untuk membuka warisan sesuai dengan syariat. Maka ini langkah yang pertama, bisa kita hitung dulu, jadi hitung sesuai dengan syariat Islam, meskipun hanya nominalnya saja dulu, belum fisiknya belum kita terima, nominalnya aja dulu kita dapatkan berapanya. Kalaupun nanti ada yang termakan oleh ibu ataupun ada yang termakan oleh ahli waris yang lain, mungkin langkah yang kedua adalah saling mengikhlaskan saja. Itu mungkin jika kondisinya tetap kekeh agak susah gitu ya untuk memahamkan, itu mungkin bisa jadi alternatif. Mudah-mudahan menjadi berkah buat semuanya.
Kurang lebih seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih ya Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, alhamdulillah untuk pertanyaan ketiga sudah terjawab. Di sini Ustaz, ada Bapak Ferry nih, udah siap-siap nih mau bertanya. Iya, silakan. Silakan Bapak Ferry. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Romi, Ustaz Ferry. Nah, Baik. mohon izin bertanya Ustaz, tadi terkait proses penyelesaian waris tadi disampaikan itu terkait utang piutang Ustaz ya. Bahwa utang piutang ini kepada seluruh ahli waris agar serius mendata utang piutang pewaris dan melunasinya. Dan tadi kan sampaikan biasanya para guru atau mungkin langsung diwakili oleh pihak keluarga pada saat sebelum menyolati mayit itu kan biasanya disampaikan. Kalau sekiranya dari mayit ataupun dari almarhum ini ada utang piutang, mohon untuk menghubungi pihak keluarga. Nah, kalau sekiranya hal ini terjadi, misalkan Ustaz, ada si pemberi hutang itu ternyata dia tidak menyampaikan hal tersebut sama pihak keluarga, tapi dalam hatinya beliau sudah mengikhlaskan. Misalkan pertimbangannya kenapa mengikhlaskan, dulu mungkin hutangnya cuma sedikit saja, udah biarkan sajalah saya ikhlaskan. Kalau hal itu terjadi, kira-kira apakah masuk utang piutang atau seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Secara status tetap hutang piutang. Tapi jika yang menghutangi itu ternyata sudah mengikhlaskan, sementara keluarga almarhum ternyata nggak ada yang tahu perihal hutang piutang atau sudah diikhlaskan dan sebagainya, maka beban membayar hutang itu sudah di luar batas kemampuan keluarga. Kenapa? Kalau kita kembalikan kepada kaidah ya nahkum bidzahir, kita menghukumi sesuatu yang nampak saja. Kita menghukumi sesuatu yang sesuai dengan datanya saja. Ternyata ada catatan di buku bahwa hutang almarhum itu ini A, B, C, D-nya sudah ada di buku catatan misalnya. Atau ada yang menyampaikan langsung kepada keluarga. Yaitu saja berarti kewajiban keluarga untuk menyelesaikan hutang piutang almarhum sesuai dengan data yang ada. Baik data yang ditulis oleh almarhum misalnya, atau ada data yang menyampaikan langsung dari orang lain ke pihak keluarga. Adapun yang tidak menyampaikan ke pihak keluarga dengan alasan saya mengikhlaskan, berarti pertama sudah tidak menjadi tanggung jawab almarhum karena memang ketidaktahuan. Kalau tahu pasti dibayar, karena ini tidak tahu masalahnya. Jadi sudah bukan lagi tanggung jawab, dan mudah-mudahan ketika diikhlaskan oleh pihak yang memberi hutang, mudah-mudahan menjadi amal soleh tersendiri bagi pihak yang memberi hutang, sehingga di akhirat kelak tidak ada saling menagih antara almarhum dengan yang berhutang dengan yang piutang di kemudian hari, wabil khusus di akhirat. Kurang lebih seperti itu, Pak Feryandi. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan berkah. Ya, baik. Ada lagi Ustaz Romis? Ada Ustaz, dari Pak Rizky tadi di chat mau bertanya. Silakan Pak Rizky Ramadhani untuk buka ininya, audionya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, ini ada kasus orang tua sudah anak itu anak, kemudian Mohon maaf Bu, kurang jelas. Suaranya kurang jelas dan putus-putus. Iya, putus. Iya, ini ada kasus kan. Halo. Ya, halo. Orang tua sudah meninggal dua-duanya. Kemudian anaknya ada 10. Warisnya itu belum segera dibagikan karena kakak yang tertua ingin
membeli tanah tersebut dan tumbuh dari hasil penjualan tanahnya sendiri yang di tempat lain. Dengan alasan tanah warisan itu akan dibangun untuk rumah sakit. Nah, apakah penundaan ini menyalahi hukum atau tidak? Gimana Ibu? Pertanyaannya? Tanah warisan itu belum dibagikan, Ustaz. Nah, kemudian kakak yang kedua mau mengganti untuk warisannya itu dari hasil penjualan tanahnya sendiri. Dan harapan tanah warisan itu akan tetap menjadi milik orang tua karena untuk dijadikan rumah sakit. Ada harta warisan yang belum dibagikan, kemudian ada sebagian warisannya yang gimana Ibu? Kecil banget ini suaranya, mohon maaf ini. Iya, suaranya kurang jelas. Kecil banget ini suaranya. Iya, harta warisannya kan sebidang tanah, Ustaz. Warisannya sebidang tanah. Iya, sebidang tanah terus. Nah, oleh kakak yang kedua itu belum dibagikan karena dengan harapan dia yang mau mengganti, gitu, mau membeli dan dibagikan, tapi menunggu hasil penjualan tanahnya sendiri. Itu dengan harapan tanah warisan orang tua itu akan dibangun rumah sakit sebagai wakaf supaya Mau dibangun apa, Bu? dibangun rumah sakit Oh, rumah tahfiz. Terus? dengan harapan agar pahala mengalir kepada orang tua. Nah, terus? Cukup lama, Ustaz. Karena kan menjual tanah itu tidak mudah ya. Gitu. Nah, ini penundaan ini menyalahi hukum atau tidak, Ustaz? Ya. Ya, baik. Baik. Ada tanah warisan, ya bentuknya tanah. Kemudian oleh anak yang kedua, ini tanah ini jangan dijual. Rencananya mau dia beli. Yang mau dia beli, kemudian selanjutnya mau dijadikan rumah tahfiz. Kemudian diwakafkan yang mudah-mudahan menjadi pahala yang mengalir untuk orang tuanya. Nah, tetapi permasalahannya jual beli tanahnya enggak sekarang gitu. Tapi nanti kapan kalau misalnya sudah ada uangnya, sudah ada uangnya baru mungkin diserahkan kepada seluruh ahli waris. Apakah boleh atau tidak? Nah, ayah bunda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, prinsip tadi yang tadi sudah disampaikan, ya prinsip awal jika memang ada penundaan pembayaran, ada penundaan jual beli dan sebagainya, maka yang harus sesegera mungkin itu adalah pembagian nominalnya. Ya, prosentase ahli waris itu berapa? Anak pertama dapat berapa, dua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Itu yang harus betul-betul disegerakan. Nominalnya dulu nih Bu, yang harus disegerakan. Berapa bagian masing-masing. Setelah itu diketahui, baru ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah teknis penyelesaiannya. Apakah mau dijual ke salah satu ahli waris, atau dijual ke orang lain, atau ditempati, gitu ya, atau saling menghibahkan, atau saling meridokkan, saling mengikhlaskan. Nah itu langkah yang kedua. Maka jika tadi penundaannya, maka sebenarnya bisa dilakukan, dihitung dulu bagian seluruh ahli warisnya berapa. Setelah itu baru masuk ke langkah yang kedua, proses jual beli dengan anak yang kedua. Dengan catatan perjanjiannya adalah dia membeli, menyerahkan uangnya kepada ahli waris yang lain jika nanti uangnya sudah ada, dengan niat rumah ini dijadikan sebagai rumah tahfiz dan diwakafkan untuk amal almarhum. Itu boleh-boleh saja Ibu. Tapi yang catatan yang pentingnya adalah segera bagikan, hitung nominal bagian masing-masingnya berapa. Itu mungkin Ibu yang bisa dilakukan. Ya, terima kasih Ustaz.
Ya, baik, sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya dari Ya. Bunda semuanya. Mengingat waktunya juga udah setengah 10 lebih Udah ya. setengah 10 ya. Masya Ya, Allah. setengah 10 lebih 7 menit ya, Ustaz. Iya, iya, baik, nggak apa-apa. Baik, Alhamdulillah. mungkin untuk sementara cukup berarti ya. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti mungkin bagi yang nanti materi saya share insya Allah di grup insya Allah ya. ya insya Allah. Baik, Alhamdulillah pertanyaan dari ayah bunda semuanya. Mungkin ada 6 pertanyaan atau berapa tadi sudah terjawab ya dengan detail oleh Al-Ustaz Ferry. Jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada Al-Ustaz Ferry dan kesehatan kepada beliau. Alhamdulillah acara kajian seputar fikih berjalan dengan lancar walaupun tadi di tengah-tengah agak keluar sebentar ya, agak ada gangguan teknis, mungkin kurang sinyal atau seperti apa. Tapi alhamdulillah bisa kita sama-sama simak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam kali ini, kita menyimak, kemudian mengorbankan data dan kuota untuk menuntut ilmu ini bisa Allah balas dengan yang lebih dari apa yang kita duga. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda semuanya, alhamdulillah acara kajian seputar fikih berkenaan tentang fikih waris dengan lancar. Mari kita sama-sama tutup acara kajian seputar fikih ini dengan membaca alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk kajian seputar fikih untuk pekan depan. Insya Allah pekan depan akan membahas fikih apa? Fikih ibadah ya? Tentang rumah tangga insya Allah. Oh, fikih rumah tangga, fikih keluarga ya. Keluarga. Maka jangan lupa kita sama-sama bisa ikut hadir ya dalam kajian pekan depan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Berkah insyaallah buat semuanya. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.